keras. Itu ya dicari. Nah, kemudian posisinya ini di tengah-tengah antara supinasi dan pronasi. Jadi lurus. Terus dia agak ini agak fleksi ini. Nah, taruh jempol, kalau enggak jari telunjuk. Jadi untuk mengukur bicep itu harus dialasi pakai jari. Boleh pakai jempol ini, gitu. Boleh pakai jempol. Kalau posisinya susah, ya begini posisinya yang gampang, pokoknya supaya dia ada di tendonnya, kemudian ada pukul. Jadi untuk yang bicep itu ada posisinya begini, ya. Kemudian taruh di atas tendonnya, kemudian pukul. Itu. Harusnya bergerak, harusnya. Kalau ternyata tadi saya pukul dia gerakannya begini, berarti otaknya bermasalah. Tapi kalau misalkan kemudian saya pukul dia nggak gerak, bahkan sampai keras gitu, sampai jempol kayak sakit, berarti kemungkinan di sininya yang mengalami reseptornya rusak. Oke? Itu ya, itulah kenapa orang kadang kan ada anestesi lokal, general sama apa ini? General, lokal sama no. Cervical. Anda kalau dibius kan nggak kerasa ya, daerah situ kan? Itu kan mematikan reseptor bawahnya. Tapi di sininya masih oke, masih nyala. Yang dimatikan di sininya kan kalau dibius. Kalau misalkan di lokal, misalkan Anda mau amputasi, kan gitu. Kalau laki-laki disunat kali ya. Sunat itu kan lokal loh. Jadi lokasi sininya yang kemudian tidak kerasa, atau mungkin perempuan juga sama gitu. Jadi di lokasi sininya yang dimatikan misalkan. Nah, jadi prinsipnya kayak gitu. Kalau dipukul kemudian dia naik-naik, bawahnya ya. Oke? Ini bicep. Gitu ya. Jadi untuk yang bicep nih kalau pas ya pas. Kita harus kasih alas dulu pakai jempol kalau nggak pakai ini. Oke? Oh, jelas? Nah, yang kedua adalah tricep. Tricep itu di belakang. Tricep ini belakang, di belakangnya siku itu kan ada tendon juga. Nah, kalau di situ Anda tidak perlu dikasih alas. Artinya nggak usah dikasih jempol dulu dipukul. Kalau di sini kan dia langsung kali pulang jadi. Aduh. Ya pernah kan kesetrum gitu kan? Nah itu refleks. Tuh ya, kita coba lagi. Murah pak. Kenapa nih orang ini? Oh, di kalian mau sekarang. Gimana? Harusnya bergerak juga. Harusnya bergerak. Kalau fisiologis itu harusnya kalau diginiin bergerak. Tapi itu tidak. Lain apa? Kalau di sini tuh harusnya bergerak. Jadi di belakang situ kayak orang kalau misalkan dulu tuh sering main instrumen ya. Tuh nih, gitu kan? Iya pak. Nah itu untuk yang otot bagian tricepnya. Oke gitu ya. Ini yang untuk otot bagian tricepnya. Jadi langsung tanpa harus dikasih pengalas. Oke jelas? Sekarang patella nih agak susah.
aja. Tipo sir bisa Jun. Tipo Apa pa na yan? pos apa? Mi. Jeda. Apa pa na yan? Ada tuh. Oke ya, jadi Kayaknya kuat oke. bicep, tricep. Apa sih ini sih kiri? Harusnya sih posisinya tiduran, tapi nggak apa-apa, yang penting prinsipnya nanti tahu. Yang kedua adalah patella. Patella itu adalah ini tulang patella ya. Tengkol. Jadi kalau misalkan Anda pernah lihat Keren atau keren? patella, jadi Loh, kalau misalkan pasien kalau misalkan memang tidak memungkinkan, kan ada beberapa pasien yang nggak mungkin duduk, itu ada beberapa pasien yang memang harus tiduran. Yang penting prinsipnya adalah posisinya dia nekuk gitu ya. Posisinya nekuk, kemudian Anda bisa memperhatikan bahwa terjadi Hah? gerak sendiri apa? Gerak sendiri, Pak. Ayo Pak. Ya Allah, ya puasa. Jadi prinsipnya adalah mengukur kemudian gerakan. Kalau posisinya tiduran ya berarti kita mengukur apa? Misalkan nih, campuran. Kemudian posisinya kayak gini ya. Kalau terjadi pergerakan itu normal. Jarang. Oke? Raffi, Normal. David. Normal. Coba kirinya. Ya, terima kasih. Oh, gitu ya, Pak. Oke ya, jadi patella itu pada bagian Patella. lutut. Lutut. Pemeriksaan selalu bandingkan kanan kiri. Siapa tahu kanannya oke, kirinya jelek. Itu begitu. Patella kayak gitu jelas ya. Terus yang berikutnya adalah Achilles-nya nggak suka. Jadi Achilles itu adalah bagian belakang dari ini. Ininya. Tumis apa sih? Nah, kalau misalkan apa namanya pasiennya tiduran, posisi kakinya itu agak ditekuk, ya. Tidurnya begini. Yang terpenting prinsipnya gini. Ini kan kaki, ini pelantar kaki ya. Jadi dia agak ditarik, agak digerakkan. Yang agak pukul adalah bagian belakangnya. Nah kemudian dipukulkan. Harusnya sih ada pergerakan, ini ada pergerakan. Pengor kaki. Kalau misalkan dia bergerak berarti itu normal. Oke? Ini Achilles. Achilles. Bagian pada belakang di tumitnya sini. Kalau misalkan pasiennya, misalkan ini tiduran ya, kakinya tinggal diginikan, set, terus pukul sini. Maju. Kalau pasien tiduran, itu bisa tricep. Sila. Ada lagi pemeriksaan di radial ulnar. Apa ya? Radial ini kan ini, ulnar ini. Jadi untuk mengetahui bahwa dia ini bisa Radial jempol. bergerak atau enggak,
Cantik. Itu sama sebetulnya dipukul adalah bagian dari tendon yang ada di sini. Ya, jadi Cantik. sebetulnya sama. Cuma memang ini agak susah. Agak susah, dia harus pas. Kalau misalkan anda nggak pas, maka dia tidak akan terjadi pergerakan. Karena kan tendon di sini ya, mungkin ada rasa ini. Nah, untuk mengetahui pergerakan ini, kalau misalkan memang dia bergerak berarti oke. Yang terakhir itu adalah abdomen. Kau mau buka perut? Ini ada pengukuran. Tapi pengukuran di abdomen itu kan kalau Anda lihat dia terbagi menjadi beberapa segmen, ada 4, ada 6. Terserah Anda mau dibagi berapa. Kalau mau dibagi 4 ya 4, 6, 6. Pemeriksaan di abdomen ini untuk mengetahui refleks atau kemampuan saraf bagian tengah sini perut. Caranya adalah dengan ini bagian yang runcing, Anda segmen dekstra bagian atas dulu misalnya. Di apa istilahnya digesekin gitu pada bagian yang runcing. Kemudian dia kayak respon orang geli apa enggak, tapi dia gerakannya mengikuti ke arah dari gesekannya apa enggak gitu. Misalkan tuh pusat umbilikus gitu ya, misalkan umbilikus. Jadi pada bagian atas dia bergerak enggak? Pada bagian bawah bergerak atau tidak? Pada bagian samping bergerak atau tidak? Pada bagian sebelahnya bergerak atau tidak? Itu untuk yang pemeriksaan abdomen. Biasanya sih kelihatan gitu. Anda kalau misalkan dipegang perutnya itu kan akan geli berusaha untuk apa ya? Menghindar gitu kan. Nah itu berarti responnya masih bagus. Cuma begini, respon abdomen itu tidak bisa dilakukan pada ibu hamil, tidak bisa dilakukan pada lansia. Karena lansia satu mengalami proses pengendoran kulit. Kalau ibu hamil juga nggak bisa. Jadi biasanya dia dilakukan pada orang yang ada kondisi perutnya masih bagus. Oke, itu refleks fisiologis, ya, refleks fisiologis. Jadi untuk mengetahui apakah dia kemudian normal atau tidak dengan cara yang seperti itu. Oke, jelas? Paham ya? Jadi nanti Anda pada saat praktek refleks bisa langsung pakai. Patologisnya nanti aja nggak apa-apa, nanti kebanyakan. Patologis itu kebalikannya aja dia, kalau muncul gerakan berarti dia positif. Salah satu refleks patologis yang diperiksa adalah kaku kuduk atau kaku pada bagian leher. Misalkan pasiennya suruh ini mas nunduk, pasiennya suruh nunduk. Kalau misalkan pasiennya bisa nunduk, itu kalau posisinya kita tiduran ya. Kalau dia bisa nggak ada tangan dan berarti normal. Tapi kalau dia nggak bisa berarti ada masalah gitu. Itu. Terus yang kedua ada lagi misalkan pasiennya suruh nunduk, kakinya ikut ngangkat atau tidak. Kalau positif apabila terjadi gerakan pada kaki. Kalau negatif dia bisa bergerak kepalanya, kakinya tanpa bergerak berarti dia normal. Negatif.
Ya kalau yang patologis harus hasilnya negatif, bukan positif. Kalau yang fisiologis hasilnya harus positif. Ya, tadi yang patologis kita lagi aja. Ada berapa, ada banyak. Itu yang fisiologis. Ada yang mau mencoba? Kamu mencoba? Mau mencoba? Boleh pak. Rizky pak. Kik. Apa itu? Usun, usun, usun. Eh.